Chapado ontem, Teto. Eu te trouxe pra sua casa. Mas não precisa se... Halo Sobat Mager, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Pada kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Rich in Love. Film ini dirilis pada 30 April 2020. Disutradarai oleh Bruno Garotti serta dibintangi oleh Danilo Mesquita, Giovanna Lancelotti, dan Jafar Bambira. Film ini berkisah tentang Teto, seorang anak konglomerat yang menyamar dan magang di perusahaan ayahnya demi menguji kemampuannya sendiri. Dia adalah pewaris tunggal harta kekayaan ayahnya, di mana ayahnya memiliki perusahaan tomat yang sangat besar. Bagaimanakah kelanjutan kisah dari Teto? Baik, tanpa berlama-lama, siapkan camilan, jauhi keramaian, dan selamat menonton. Film dimulai, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Teto bangun tidur. Lalu ia pergi ke meja makan untuk sarapan bersama sang ayah. Ia meminta agar anak pembantunya yang bernama Igor mengurus wanita di kamarnya yang sudah enak-enak bersamanya tadi malam. Di rumah sakit ada 3 wanita calon dokter yang sedang magang. Salah satunya Paula. Hari ini Paula ikut dalam kegiatan operasi bersama Dr. Victor. Ternyata Victor ini menyukai Paula. Suatu hari saat Igor sedang berjalan, tiba-tiba Teto mengajak Igor untuk bersenang-senang. Teto dan Igor bermain balap kuda bersama, lalu pergi mengendarai mobil dengan sangat kencang. Paula dan temannya yang melihat itu dari dalam bis mengatakan, "Dasar buaya darat." Tiba-tiba Teto dikejar dan diberhentikan polisi. Untungnya polisi tersebut mengenali Teto sehingga ia tidak kena tilang. Akan tetapi seorang polwan turun lalu menyuruh Teto turun dari mobilnya untuk diperiksa. Teto diperiksa polwan tersebut dengan cara digrepe-grepe, lalu menyuruh Teto untuk pergi begitu saja. Malam hari di pasar malam sedang ada festival tomat. Igor datang terlambat ke festival. Lalu Teto memperkenalkan Igor pada Selma. Selma merupakan wanita yang Igor sukai di kelasnya. Tidak ada petir, tidak ada badai. Tiba-tiba Selma langsung adu mulut dengan Teto. Hal itu membuat Igor marah. Igor pun langsung menjauh dari mereka. Saat acara inti dimulai, banyak tomat yang disediakan untuk festival. Ada yang lempar tomat, makan tomat, dan remas tomat. Paula dan teman-temannya yang berada di acara itu ingin dibungkus oleh om-om. Akan tetapi, Teto datang menyelamatkan. Teto mengalami pendarahan di hidung karena kena sikut. Paula yang merupakan mahasiswi kedokteran langsung mengobati Teto. Paula mengatakan bahwa festival ini konyol, menghamburkan banyak tomat, sedangkan masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Pagi hari, Teto meminta maaf dan membujuk Igor supaya ikut bersamanya ke Rio untuk mendaftar program magang di Tankoso. Teto ingin bertukar identitas dengan Igor supaya dirinya bisa lebih baik dan bisa dipilih Paula sebagai orang biasa. Teto mempertaruhkan mobilnya agar Igor mau. Ia mengatakan kalau Igor bisa mendapatkan posisi di perusahaan, mobilnya akan menjadi milik Igor. Mereka pun sepakat dan berangkat menuju Rio. Saat di acara pernikahan Katia, Teto menyamar sebagai tukang bersih-bersih. Ia memperhatikan Paula dari kejauhan. Kemudian, Teto dan Paula bisa berbincang-bincang.
Lalu Victor datang mengganggu. Saat itu juga Paula langsung adu mulut dengan Teto agar Victor pergi dari dirinya. Mereka berdua berjalan dan bercerita di pantai. Saat itu Teto minta jatah lagi, namun Paula menolak dan langsung pergi. Pada suatu hari, program magang dimulai. Identitas Teto dan Igor tidak ketahuan oleh kepala cabang. Igor yang menyamar sebagai Teto selalu mendapatkan perhatian dan bantuan dari Alana. Sedangkan Teto sendiri malah kerepotan dan tidak bisa membuat kopi serta juga tidak bisa ngeprint. Teto melihat Igor yang selalu mendapatkan pujian dari Alana. Hal itu membuat Teto sedikit cemburu. Akhirnya Teto meminta bantuan pada Monique. Teto minta agar diajari cara untuk mendapatkan posisi di perusahaan dengan usahanya sendiri. Monique meminta bayaran tinggi pada Teto karena ia butuh uang untuk pengobatan kakaknya yang sedang sakit. Karena Teto sudah tidak mempunyai cukup uang, Teto meminta bantuan Paula untuk mengobati kakak Monique. Pada pagi hari pun, Monique mulai mengajari Teto bagaimana caranya mendapatkan sebuah posisi di perusahaan. Sedangkan Igor selalu saja mendapatkan bantuan dan perhatian dari Alana. Saat malam tiba, Teto pergi kencan dengan Paula. Teto pergi menggunakan kendaraan umum karena tidak ingin terlihat kaya di depan Paula. Teto dan Paula datang ke tempat dugem. Setelah joget bersama, mereka pun langsung adu mulut. Saat itu juga Teto meminta Paula menginap di apartemennya. Teto dan Paula pun langsung adu mulut lagi di atas sebuah gedung. Yalah, kalau udah sange nggak bisa ditahan. Mereka pun adu mulut, adu kemaluan, dan tidur bersama sampai pagi hari. Saat sesi presentasi di kantor, Teto menyampaikan ide pemasaran yaitu dengan cara membuat air mancur tomat. Sedangkan Igor dengan cara membuat maskot Trancoso. Akhirnya, ide dari Teto dan Igor diterima dan bisa dilaksanakan. Suatu hari, Paula ingin bertemu Teto. Lalu, Alana pun mengantarkannya untuk bertemu Teto. Teto dan Igor langsung kaget melihat Paula bersama dengan Alana. Mereka takut kalau identitasnya terbongkar. Untung saja Igor mengajak Alana pergi diam-diam sehingga Teto bisa bertemu Paula. Igor dan Alana melakukan makan malam bersama. Tak ingin kehilangan kesempatan, Alana langsung mengajak Igor adu mulut. Sedangkan Teto juga adu mulut dengan Paula di atas gedung. Tak puas hanya dengan adu mulut, mereka semua melakukan adu kemaluan di tempat yang berbeda. Kemudian Paula dan Teto pergi ke rumah Monique untuk mengobati kakak Monique yang tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Sementara itu, Teto berusaha menenangkan ponakannya Monique yang sedang menangis. Saat sampai di apartemen, Teto terkejut melihat Alana yang habis cinta satu malam dengan Igor. Tak ingin identitas mereka terbongkar, Igor langsung mengajak Alana pergi ke kantor. Akan tetapi, saat akan ganti baju, tiba-tiba Alana langsung memuncak lagi dan adu kemaluan pun terjadi. Sedangkan Teto saat itu berada di bawah kasur sampai ketiduran. Suatu hari, Teto datang pada saat malam pesta kelulusan Paula. Akan tetapi, Paula sudah mengetahui kebohongan Teto, sehingga Paula marah dan pergi begitu saja. Pagi harinya, Teto berusaha menjelaskan semuanya pada Paula.
Namun, Paula malah mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi relawan dokter di Amazon. Teto yang mendengar itu langsung sedih. Malam harinya diadakan pengumuman posisi eksekutif junior perusahaan. Akhirnya nama Teto disebutkan. Igor yang menyamar sebagai Teto maju untuk memberikan sambutan. Namun Igor mengatakan bahwa dirinya bukanlah Teto. Selama ini mereka hanya bertukar identitas. Pada saat itu juga Teto langsung maju. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa posisi ini hanya cocok untuk Monique. Teto dan Igor langsung keluar forum, diikuti oleh Monique dan Alana. Mengetahui kebenaran, Alana tidak marah, bahkan malah tambah sayang sama Igor. Kemudian terjadi cekcok antara Igor, Alana, dan Monique tentang siapa yang berhak mendapatkan mobil Teto. Teto mendapatkan ide agar menginvestasikan mobilnya untuk usaha bersama. 1 tahun kemudian, Paula datang di acara ulang tahun Teto. Saat ini, Teto telah membuat ayahnya bangga karena bisa sukses dengan usahanya sendiri. Ternyata Igor pun juga sudah menikah dengan Alana. Film pun ditutup dengan adu mulut Teto dan Paula. Film pun selesai. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga like video ini. Baiklah, banyak salah kata dari saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.